Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari jurusan Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau. Di sini saya ingin uh, mempelajari tentang pengenalan dan instalasi Python. Di sini saya akan melakukan bagaimana cara bahasa Python yang benar dan sesuai dengan sifat-sifat Python itu tersendiri. Baik, di sini langsung saja saya akan menjelaskan apa itu Python. Nah, Python adalah bahasa pemrograman yang ditujukan untuk general purpose programming dan termasuk dalam kategori high level programming language. Sebagai general purpose programming language, Python digunakan untuk berbagai macam masalah seperti pengembangan aplikasi web ataupun mobile, data science, dan juga lain-lain. Nah, Python termasuk ke dalam kategori high level, dikarenakan bahasa pemrograman Python yang mudah untuk dibaca dan ditulis untuk manusia. Nah, kemudian selanjutnya ada juga instalasi Python. Jadi Python itu kita bisa downloadnya banyak. Bisa di Command Prompt, bisa di Anaconda. Kebetulan di sini saya mendownload uh, Python ataupun Jupyter Notebook. Saya mendownloadnya di aplikasi di web browser Anaconda. Jadi bisa teman-teman searching di browser anaconda.navigator. Jadi di dalam Anaconda ini terdapat banyak-banyak softcard yang banyak seperti uh, Oracle Cloud, VS Code. Jadi di Anaconda ini termasuk lengkap gitu. Jadi kita tinggal launch ataupun install di dalam Anaconda itu tersebut. Di sini dikarenakan saya ingin melakukan instalasi Python, saya akan melakukan Jupyter Notebook. Jika kita sudah menginstalnya, maka akan melakukan launch. Ketika kita udah ketika kita udah launch Jupyter Notebook, maka kita akan masuk dalam uh, Jupyter Notebook itu sendiri. Jadi pertama-tama uh, di dalam Jupyter Notebook ini kita sebelum melakukan bahasa pemrograman kita harus membuat folder. Kenapa kok harus membuat folder? Karena supaya data-data atau bahasa-bahasa kita ataupun data-data yang ada di Jupyter Notebook yang kita buat akan tersusun rapi dan tidak berserak ke folder-folder lainnya. Jadi contohnya saya ingin membuat folder nih, folder uh, folder belajar. Nah, kita pilih. Nah, sekarang kita berada di uh, wait. Artinya kita. Nah, ini folder kita tadi kan. Nah, kita berada di folder belajar. Jadi, cara kita untuk memulai bahasa Python itu tersebut, kita harus pilih new. Lalu, nah di sini di Jupyter Notebook menyediakan banyak-banyak uh, tools di sini. Seperti ada juga banyak banyak varian seperti Python, terminal, konsol. Nah, di sini karena kita ingin melakukan bahasa Python, menjalankan bahasa Python, di sini kita pilih Python. Nah, baik, sekarang kita udah di dalam uh, Python itu tersebut. Baik, coba kita lihat dari PPT-nya tadi. Nah, untuk pengenalan Python, struktur bahasa Python statement, yaitu instruksi yang diberikan secara baris per baris untuk dijalankan oleh program. Kemudian yang kedua, variabel, mengidentifikasi yang digunakan untuk menampung sebuah data ataupun informasi. Kemudian ada literal, data atau informasi yang digunakan untuk mengisi suatu variabel. Yang keempat ada operator, simbol-simbol yang digunakan untuk mengubah nilai dari satu variabel dengan melibatkan satu atau lebih variabel dan literal. Kemudian ada yang kelima, reserved word. Kumpulan dan
kata-kata yang memiliki makna khusus dalam bahasa pemrograman Python dan tidak dapat digunakan untuk variabel dan literal. Kemudian ada which patch, bahasa Python, spasi, dan tab memiliki makna khusus untuk menandai serangkaian blok dalam kode Python. Kemudian yang tujuh ada comment, merupakan sekumpulan teks yang dituliskan di dalam sebuah program yang tidak akan mempengaruhi hasil dari sebuah program. Nah, di sini untuk pengenalan Python-nya, tiga aturan penting yang wajib diikuti saat menyatakan suatu variabel di Python. Yang pertama adalah nama dari sebuah variabel harus dimulai dengan huruf AZ ataupun huruf besar AZ atau karakter garis di bawah underscore. Tidak dapat dimulai dengan angka 0. Jadi bisa dia tidak bisa menggunakan angka tapi bisa menggunakan huruf. Kemudian yang kedua, variabel hanya boleh mengandung karakter alfabet. Nah, uh, bilangan dan underscore seperti AZ AZ. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Nah, variabel bersifat case sensitif yang mengartikan bahwa variabel uh, huruf besar dan huruf kecil nah, ini merujuk pada tiga variabel yang berbeda. Jadi huruf besar dan huruf kecil ini merujuk pada tiga variabel yang berbeda. Ini bisa teman-teman lihat. Nah, ini coba kita mengaplikasikan uh, bahasa tentang struktur-struktur pengenalan variabelnya ya. Kita balik lagi ke Jupyter Notebook. Jadi di sini telah saya pelajari. uh, jadi cara kita melihat statementnya, kita coba membuat A sama dengan 5. Lalu kita run. Nah, lalu kita akan mengeluarkan output dari uh, variabel A-nya. Print underscore A. Nice. Kita langsung kita run. Nah, ini hasil outputnya akan keluar, yaitu A sama dengan 5. Jadi, A ini mempunyai isi atau nilai yaitu 5. Kemudian, kita akan membuat yang salahnya, ataupun yang tidak benarnya. Jadi, tadi kan tidak bisa menggunakan angka awalnya. Coba kita menggunakan angka. A 0, A 0, A sama dengan 5. Taran, pasti biasanya nggak bisa. Nah, akan keluar sintak error yaitu invalid decimal literal. Jadi nggak akan bisa gitu. Jadi untuk yang kedua, coba kita melakukan tulis nama yaitu seperti Muhammad Farhan. Kita tulis nama saya. Eh, di sini saya baru ingat bahwa di bahasa Python tidak bisa menggunakan spasi, tapi kita bisa mengakal-akali dengan menggunakan underscore. Nih. Jadi ketika kita eh, tidak menggunakan underscore dan kita menggunakan spasi saja, maka akan terjadi syntax error. Jadi mungkin saya akan membuat gini, 170. Lalu kita run. Nah, lalu kita akan mengeluarkan outputnya. Print sama dengan print buka kurung eh, Muhammad. Nah, ketika kita mengisi di print ini, kita pun nggak boleh salah ataupun kurang untuk mengisi data yang di dalam kurung ini. Langsung coba kita print, apakah keluar hasilnya 170? Nah, keluar. Ini tandanya benar. Coba kita tidak menggunakan spasi, seperti gini. Muhammad Farhan sama dengan 170. Coba kita run. Nah, akan syntax error. Jadi intinya tidak bisa menggunakan spasi, tapi bisa menggunakan underscore. Nah, bisa teman-teman lihat perbedaannya. Inilah
perbedaan statement tadi yang di PPT tadi. Nah, ini. Kemudian untuk selanjutnya terdapat pengantar Python, yaitu ada boolean. Boolean itu yang mengatakan true yang bernilai satu atau false yang bernilai nol. Kemudian ada string, karakter, atau kalimat diapit dengan tanda kutip dua. Nah, untuk integer, integer ini adalah bilangan bulat. Kemudian ada float adalah bilangan real atau bilangan desimal. Kemudian ada list, menyimpan berbagai tipe data di mana elemen dapat diubah. Kemudian ada tuple, menyimpan berbagai tipe data di mana elemen tidak dapat diubah. Kemudian ada set, menyimpan berbagai tipe data di mana setiap elemen bernilai unik. Kemudian ada set, eh, menyimpan berbagai tipe data di mana setiap elemen bernilai unik. Kemudian ada dictionary, menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai. Baik, di sini kita akan melakukan atau mengsimulasikan satu persatu eh, bahasa-bahasa Python ini. Kita akan mulai dari boolean, string, integer, float, list, tuple, set, dan dictionary. Baik, kita akan melakukan satu persatu dan mempraktekannya supaya kita sama-sama paham. Di sini saya ingin melakukan seperti V1. Coba kita buat V1. Di sini kita akan melakukan boolean terlebih dahulu. Uh, True. Nah, kita lihat. Oke. Lalu kita buat V1. V underscore V underscore 1. Nah, sama dengan ini apakah benar atau salah? Kita lihat dulu hasilnya. Nah, terjadi invalid uh, name error. Oh, berarti ini salah nih berarti. Saya salah. Sorry. Jadi di sini harus seperti ini. True. Nah, di sini saya salah terus rupanya ini true-nya besar. Hmm, V1. Jadi di sini tuh nggak akan kita harus teliti angka yang salah atau angka yang V sama dengan true. Uh, Print kurung V1. Nah, terus bisa teman-teman bisa lihat. Kemudian yang kedua untuk mengecek tipe datanya. Oke, baik. Mungkin saya akan mengulang soal boolean ini seperti yang tadi. Kita coba buat V. Kita buat dulu. V1 sama dengan true. True. Lalu kita apa? Lalu kita cara mengeluarkan output dari boolean itu tersebut uh, seperti ini rupanya. V1 uh, V1 langsung kita print. Langsung kita run. Nah, true keluar. Jadi ketika kita salah dengan penulisan true dengan T kecil seperti ini, V1 sama dengan kita menggunakan T kecil, true gini, kita akan lihat hasilnya. Nah, akan menggunakan email. Jadi uh, huruf besar dan huruf kecil ini sangat ngaruh dalam bahasa Python itu tersebut. Kemudian kita lanjut ke string. Kita akan melakukan string, yaitu kita menggunakan V2, contohnya V2 sama dengan kita menggunakan kata-kata, contohnya kita menggunakan ayo. Sini kita harus menggunakan kutip dua. Ayo belajar.
Hmm, Nah, kita harus menggunakan ayo kita belajar. Nah, saya nggak tahu kalau kita menggunakan huruf kecil semua apakah bisa atau di awalnya bisa eh, di awalnya harus bisa huruf kapital. Coba kita lakukan run dulu. Nggak bisa? Oh, bisa. Eh, jadi cara memanggil outputnya yaitu V2 sama dengan V2 aja. Kita run. Ah, error. Di sini error nih. Ntar kita akan melihat eh, kita akan melihat coba kita ulang lagi. Eh, V2 sama dengan eh, ayo kita belajar. Nah, kita tanda kutip dua, taran, V2, taran. Nah, jadi di sini memang tidak bisa menggunakan huruf kecil semua, tapi kita harus menggunakan huruf kapital di awalnya. Jadi, eh, kan string itu diapit, tadi mana nih PPT-nya? String, karakter kalimat yang diapit dengan tanda kutip dua atau kutip satu. Berarti kalau kita menggunakan kutip satu, ini bakalan bisa juga. Jadi tidak harus dengan kutip dua. Kemudian untuk menentukan tipenya, uh, kita tulis tipe tipe buka kurung V2. 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 Oke, langsung kita print. Nah, langsung keluar outputnya bahwa tipe V2 itu adalah string. Tadi yang di atas, tipe boolean, kita belum belum ngeceknya. Coba kita cek tipe boolean di sini. Tipe tipe kurung uh, V V berapa tadi? Satu ya, V satu. Apakah tipenya ini boolean? Kita coba lihat. Nah, ini boolean ini adalah tipe uh, yang pertama tadi kita buat. Jadi saya tadi lupa untuk melihatkan tipenya. Jadi kita buat tipenya di bawah di sini. Nah, ini adalah yang ayo kita belajar. Ini adalah tipenya string. Jadi yang true dan true ini adalah boolean. Karena isi dari boolean itu adalah true dan false. Itu aja. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah kita akan melakukan integer. Nah, integer ini apa? Kita lihat dulu. Integer adalah bilangan bulat. Nah, kita buat integer adalah bilangan bulat. Kita buat V3, V3 eh, sama dengan 50. Buat bulat. Lalu kita run. Nah, kita langsung panggil aja V3. Nah, kita langsung panggil V3. Nah, keluar dia. Lalu kita melihat tipenya. Seperti biasa kita tulis tipe uh, buka kurung biasa. Kemudian kita tinggal tulis V3. Oke. Langsung apakah tampilnya itu adalah integer? Nah, hasil outputnya adalah hasil tipenya adalah integer. Memang tidak salah. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu float. Float adalah bilangan real atau bilangan desimal. Kita akan simulasikannya menggunakan float. Ini kita akan mensimulasikan float. Uh, V4 contohnya bilangan bilangan apa tadi? Saya lupa. Bilangan real atau bilangan desimal. Oh, I see, I see, I see. V4 sama dengan 3,16. 3,16. Oke. Hmm, Biar lupa sama dengannya. Lalu kita run. Nah,
Langsung kita panggil aja V4. Asik. Langsung keluar 3,16. Kemudian kita lihat tipe datanya. Tipe kurung V4. Nah, ini kok oh, berarti ini eh, tipe datanya tuple. Kenapa tuple? Coba kita lihat dulu. Oh, tuple. Menyimpan berbagai tipe data yang dimana elemen tidak dapat diubah. Hmm, jadi tipe datanya adalah tuple kalau yang ini. eh Kenapa tipe datanya tuple? Bentar ya. Saya cari lihat di PPT dulu ya. Coba kita lihat di PPT untuk bagian float bilangan real desimal. Oh, ah, coba kita di bagian ini. Coba kita bikin ulang V4-nya. V4 sama dengan, kayaknya saya salahnya di bilangannya. 3,14. Kemudian kita run, kemudian kita panggil V4. V4 kita run. Nah, lalu kita buat tipe tipe V buka kurung V4. Tipenya kok tuple ya di sini. Di sini eh, kenapa kok berubah jadi tuple nggak jadi float? Mungkin kayaknya saya ada yang salah di sini. Bentar ya. Oke, baik teman-teman. Tadi saya sudah mempelajari tentang tuple dan tentang bagian tuple dan float. Jadi ada dua perbedaan. Jadi ketika saya tadi menggunakan koma, itu akan memisahkan elemen gitu. Jadi sedangkan kita harus menggunakan float itu harus menggunakan elemen titik gitu untuk membuat bilangan desimal. Jadi mungkin uh, saya tadi juga melihat tutorial ataupun AI, ternyata uh, ternyata cara kita membuat float itu seperti ini. V V4 V4 sama dengan uh, 3 3,16 contohnya gitu. Nah, coba kita cari V4. Langsung run. Dia berhasil. Tipenya, tipe. Tipenya, buka kurung. Tipenya buka kurung. V4. Buka kurung. Nah, tipenya akan float. Di sini saya tadi salahnya. Saya menggunakan koma di sini. Makanya hasil outputnya tuh ada kurungnya di sini. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan tipe datanya float. Nah, ini berarti float. Kemudian ada list. List itu adalah menyimpan berbagai tipe data di mana elemen dapat diubah. Jadi kemudian eh, untuk list kita seperti menggunakan, coba kita bikin V sama dengan eh, 5 V5 sama dengan di sini kita menggunakan kurung siku. Jadi untuk di list coba kita baca lagi. Saya masih baru belajar juga menyimpan berbagai tipe data di mana elemen dapat diubah. Baik, di sini kita menggunakan kurung siku eh, 1, terus 3, lalu 5, 7 kurung siku. Nah, lalu kita panggil, kita langsung fill.
V5. Nah, jadi coba kita lihat tipenya dulu. Kita pastikan dulu bahwa ini adalah V5. Oke, nah, tipenya adalah list. Nah, jadi intinya list itu menggunakan uh, jadi list itu tipe data yang inputnya menggunakan kurung siku. Jadi inputnya itu ya pada ketergantungan kurungnya. Jadi kalau list ini menggunakan uh, kurung siku. Kemudian set. Nah, set menyimpan berbagai tipe data di mana setiap elemen bernilai unik. Nah, ini nih yang harus kita praktekkan ini. Gimana sih nilai yang unik itu? Jadi kita akan buat V6. V6. Kita buat V6. V6 sama dengan eh, kita menggunakan kurung Kurawa di sini kalau nggak salah. Eh, ya, kita menggunakan. Hmm, oh, di sini kita pakai HP tanda kurung dua. Kita contohkan tulis hmm, 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 kita akan tuliskan huruf meaning di sini ya. Meaning. Oke. D tambah D. Lalu kita kurung perawa juga. Nah, meaning. Kita akan tulisin meaning ini. Lalu kita run kan. Syntax error. Meaning. Oh, di sini ada tanda titik di sini. Tadi saya salah di sini. Kita copy dulu biar nggak lama nulis. V6. V6 sama dengan Ctrl Ctrl V. Aduh, maaf. Di sini kita menggunakan tanda titik salah di sini. Oke, langsung kita run. Boom, 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 bombastic. Lalu kita melihat hasilnya V6. Nah, kita sabar dulu. Saya akan mengeluarkan tipenya dulu. Kita pastikan dulu. Apakah tipe datanya ini adalah set? Ya kan? Kita lihat dulu. Nah, tipe V6. Nah, set. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kok outputnya yang keluar cuma angka GIMN. Nah, perhatikan huruf di bawah I dan N. I dan N ini. Nah, yang muncul, yang muncul lebih dari satu kali pada awalnya, sekarang outputnya yang dikeluarkan hanya muncul satu kali. Ini contohnya. Jadi, eh, I dan N ini yang muncul outputnya itu hanya satu kali. Jadi ini tuh ciri khas dari set. Set tidak mengizinkan duplikasi. Nah, ataupun nilai ganda. Setiap elemen dalam set harus unik. Set tidak memiliki urutan elemen yang ditampilkan. Berbeda dari urutan yang saat kita masukkan. Nah, ini berbeda kan? Jadi intinya set ini tidak bisa duplikat, tidak bisa mengizinkan duplikat atau menggandakan.
Jadi setiap elemen dalam set set itu harus unik. Itulah ciri khas set. Nah, itu dia. Selanjutnya ada ada dictionary. Nah, dictionary tadi tuple. Tuple kalian bisa bedakan lah sama float. Tadi harus menggunakan bilangan desimal, harus menggunakan titik. Nah, tuple ini kita harus menggunakan koma untuk tanda pemisah gitu. Selanjutnya, dictionary eh, menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Oke, kita akan melakukan dictionary. Dictionary. Atau saya tadi belum mengajarkan soal tuple atau mempraktekkan soal tuple. Coba kita lakukan tuple deh. Coba lakukan tuple. Tadi kan saya salah tadi. Eh, tuple sama dengan buka kurung. Sini kita coba pakai kata. Kita buat il, kita buat il, ilmu, ilmu, koma, komputer, komputer, koma, coba sukses. Nah, kita buat seperti ini. Coba kita run. Nah, V7, V7. Sekarang ilmu komputer. Sukses. Coba lihat tipe datanya. Tipenya, buka kurung, V7. Untuk tipe datanya bla 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 bla. Ntar dulu ya. Di sini mungkin setelah saya pelajari lebih lanjut, saya memang agak susah soal tupel ini. Rupanya ilmu setiap setiap kata kita harus melakukan melakukan kutip dua. Nah, V7 V7 sama dengan Nah, setiap di bait ini, di kata ini, kita harus oke. Mari kita coba apakah ini jadi tupel ataukah tidak. Kalau tidak jadi tupel, saya memang harus belajar lagi. Tujuh aja. Terus bla 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 kita lewat tipenya. Tipe buka kurung V7. Bombastic tak. Iya, itu dia. Jadi perbedaan tupel ini rupanya dengan tanda kurungnya beda dengan uh, ciri khas tupel itu menggunakan kurung biasa. Nah, berbeda dengan list dan juga set set tadi. Tanda kurungnya kalau yang set menggunakan kurung kerawa, kemudian list kita menggunakan kurung siku. Nah, untuk tip tupel kita menggunakan kurung biasa. Kemudian kita lanjut dengan dictionary. Dictionary menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan, penunjuk, dan nilai. Oke, kita simulasikan V
Sekarang tadi V7 ini V8 sama dengan kita menggunakan kudung Kurawa akan melakukan nama nama teman-teman kecil aja nama. Oh, di sini kita harus menggunakan ini juga seperti tadi. Nah, jadi nama tambah titik dua penandanya Muhammad Farhan. Oke, kita menggunakan koma, titik dua lagi nim. Kemudian kita menggunakan titik dua lagi. Hmm, 23 saya melakukan nim ya 2303 210123 nama ini enggak titik ini koma nih koma. Nah, kita cek lagi ada yang salah di sini. Saya kurang tahu. Kayaknya ini harus dikasih ini deh. Tip 2 nih. Nah, baru jadi dia. Oke, coba kita run kan. Nah, di sini salah. V8 ini adalah bentar. Menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai. Dictionary gimana ya? Astagfirullahaladzim. Ternyata dia nggak ngasih perasaan saya memang nggak salah. Tapi kok salah dari rupanya saya nggak ngasih kurung kurung kurawal penutupnya. Astagfirullahaladzim, Farhan. Kontrol V. Coba kita kasih penutupnya di kurung kurawal. Coba, apakah jadi? Nah, baru jadi. Tadi nggak ada di atas ini. Astagfirullahaladzim. Saya hampir pusing tadi. Nah, kita lihat tipe datanya. Tipe V8. Kita lihat run dictionary. Nah, bisa teman-teman lihat. Jadi, dictionary ini tersimpan data dalam bentuk pasangan kunci. Nah, bisa teman-teman lihat. Kunci yang pertama, ini adalah nama. Nah, kunci yang kedua adalah name. Nah, setiap pasangan kunci nilai dipisahkan dengan titik dua. Nah, bisa teman-teman lihat nih. Jadi, nilainya, nilai dari nama adalah Muhammad Farhan, nilai dari NIM adalah ini NIM saya. Apakah teman-teman paham? Gak apa-apa, saya juga baru belajar. Kemudian kita lanjut dengan, nah, simbol-simbol pada bahasa Python. Ada tambah, ada kurang, ada pembagian, ada perkalian, perpangkatan, dan modulus. Baik, di sini kita akan melakukannya, mengsimulasikannya. Untuk yang pertama kita melakukan A sama dengan 5, kemudian B sama dengan 3. Kita buat selisihnya. Selisihnya sama dengan A dikurang B. Jumlah jumlah sama dengan A ditambah B. Kemudian untuk bajinya A kurang dibagi B
Kemudian untuk kali, eh, dikali B. Nah, yang sesuai dengan yang perkalian pangkatan. Oke, 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 udah nih. Udah cukup. Coba kita boom. Nah, di sini coba kita lakukan perintah untuk outputnya. Print, tak kurung biasa, tanda kutip dua, apa ya katanya? Selisih antara A dan B adalah kuring dua. Hmm, kita pakai koma. Selisih. Nah, di sini kalau saya benar, dia akan akan menghasilkan eh, menghasilkan hasil 5 dikurang 3 karena selisih antara A dan B. Selisih ini kan A dikurang B. Jadi otomatis 5 dikurang 3. Apakah hasilnya benar? Eh, kita run dulu. Selisih antara A dan B adalah 2. Benar sekali. Nah, kita coba lagi nih. Eh, print eh, hasil penjumlahan hasil penjumlahan antara A dan B, antara A dan B adalah di sini jangan lupa kurungnya lagi tadi. Tadi juga. Eh, nah, kita harus kasih jaraknya jumlah di sini. Ini kita coba nambahkan coba. Apa enggak dia? Jumlah. Cara hasil jumlah antara A dan B adalah 8 karena A 5 ditambah 3 adalah 8. Kemudian kita lakukan print, kita ulang lagi sampai coba-coba yang banyak. Eh, hasil pembagian, pembagian, pembagian antara A dan B adalah 2, koma bagi 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 tutup kurung. Bentar. Hasil pembagian antara A dan B adalah 1,66667 bla 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 bla. Lalu kita buat eh, lalu kita buat hasil apa lagi ya? Coba kita hasil modulo deh kita buat. Eh, A persen B. Coba. Modulo kalau nggak salah kayak gimana tadi? Modulus. Salah, modulus rupanya. Nah, modulus A dan B. Coba. Nah, ini adalah modulus nih. Ini adalah modulus. Lalu kita masuk dalam. Nah, ini dia. Ini termasuk simbol ada simbol dalam Python yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, tidak sama dengan, dan atau dan negasi. And or not. Yes, of course.
Jadi kita coba satu persatu di sini. Kita melakukan apa ya? Ntar dulu. Sini saya buat seperti apa ya? Coba lah kita buat gini ya. Coba ya. A sama dengan 5. Kemudian kita taruh. Hmm, Kita print deh. Biar ngeluarin outputnya. Nah, 5 sama dengan 3 deh. Hmm, oke. Nah, di sini kita akan melakukan simbol-simbol kurang, simbol-simbol ini kita akan mensimulasikannya. Kita akan melakukan print. Hmm, eh, oh gini dia lah. A kurang dari B. Jawabannya apa? False. A kurang dari B. Jadi 5 kurang dari 3 adalah false. Nah, jadi selanjutnya kita buat print. A lebih dari B. Harusnya true ya. True. Nah, kemudian kita buat lagi print. Hmm, A. Apa tadi? Kurang dari atau sama dengan. Oke. A kurang dari atau sama dengan B. Oke. Kita buat false. Jadi 5 kurang dari atau sama dengan 3 hasilnya false. Kemudian kita lanjut yang mana lagi nih? Nah, lebih dari atau sama dengan. Hmm, Print A lebih, kita buat lebih. Oke, sama dengan B. Dan saya akan selalu printnya ini. Nah, ini hasilnya true. Kemudian print buka kurung. Apa tadi? Sama dengan. Oke, kita lakukan sama dengan. A sama dengan B. Kurung, kurung sama dengan false. Nah, lalu selanjutnya tidak sama dengan. Tidak sama dengan apakah? Gimana coba? Kita coba print buka kurung A. Hmm, Ini kah? Oke, iya betul. Hmm, True. Oke, paham, paham, paham. Kemudian kita melakukan, bentar ya. Selanjutnya apa tadi nih? Selanjutnya and or dan not. Oke, ini bisa langsung nih kita gabungkan nih. Kita akan simulasikan. Ya, kita buat contohnya K1 sama dengan A. Lebih A lebih dari B. A lebih dari B. A lebih dari B. Kemudian keduanya
2 sama dengan A lebih kecil dari B. Jalan dulu. Oke, kita coba K1. 1 hasilnya true. Oke, K2. Kita lihat hasilnya. False. Nah, di sini eh, A lebih dari B hasilnya benar. A kurang dari B hasilnya false. Jadi kita akan melakukan print dulu coba. Print. Hmm, nah, K1 N. K2, nah kita akan melakukan N tadi nih. Tutup kurung. Hasilnya apa? False. Jadi K1 dan 2 hasilnya false. Jadi eh, ini ini seperti operasi logikal. Benar dan salah, maka hasilnya salah. Nah, ini hasilnya salah nih. Kemudian kita coba print eh, K buka kurung K1 or K2. K1 atau K2? Hmm, hasilnya true. Nah, seperti itu. Kemudian eh, kemudian yang terakhir adalah not. Not ya kan? Coba eh, print not print eh, oh, kalau nggak salah kode not tuh nggak kayak gitu deh. Dia langsung not buka kurung K1. K1. Nah, kayak gini dia kayaknya. Coba dulu. Nah, iya betul. Jadi not adalah eh, menunjukkan legasi gitu, intinya gitu. Jadi not itu menunjukkan legasinya gitu. Selanjutnya kita apa di sini? Selanjutnya, nah ini adalah reverse word. Nah, reverse words ini adalah kata-kata yang tidak kita bisa gunakan dalam penamaan variabel atau literal. Jadi eh, bisa teman-teman baca dan teman-teman lihat di sini, reverse word ini adalah kata-kata yang tidak bisa kita gunakan sebagai penamaan di variabel atau literal pada bahasa Python itu sendiri. Kemudian untuk pengenalan Python, untuk pengenalan Python ini terdapat komen. Nah, ini yang terakhir adalah materi terakhir kita adalah komen adalah sekumpulan teks yang dituliskan dalam sebuah program dan tidak akan mempengaruhi hasil dari sebuah program. Penulisan komen di awal dengan menggunakan simbol agar. Walaupun tidak mempengaruhi hasil program, komen merupakan suatu komponen yang penting dalam pengembangan program. Hal ini disebut karena kan komen dapat diselipkan sebagai media komunikasi dengan orang lain. Contohnya digunakan dalam berbagai petunjuk mengenai dari isi statement. Nah, itulah materi terakhir kita. Baik, terima kasih kepada eh, teman-teman yang telah menonton video ini. Terima kasih untuk waktunya sebagai kita ingin menjadi programming sebagai programming untuk tahap pembelajaran. Nah, mungkin ini sangat membantu untuk tahap pembelajaran bahasa Python. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.